Malam Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Malam ini saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuannya dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Di dalam perikop ini akan kita temukan beberapa kali Rasul Paulus mengatakan seandainya Kristus tidak bangkit. Berulang kali kita akan dapatkan Rasul Paulus mengatakan hal yang sama. Kenapa? Karena beberapa orang daripada jemaat di Korintus punya pandangan yang berbeda dengan jemaat yang lain. Karena mereka terpengaruh dengan pandangan Yunani yang menganggap bahwa tubuh ini, daging ini adalah sesuatu yang bersifat jahat, sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Dan mereka punya pandangan bahwa roh manusia, jiwa manusia terikat, terkungkung di dalam tubuh yang jahat, tubuh yang kotor, tubuh yang najis ini. Oleh sebab itu mereka punya pandangan, tak kala manusia itu mati, maka dia terbebas dari kungkungan, dari tubuh yang penuh kejahatan dan dosa ini. Oleh sebab itu mereka menganggap kematian adalah suatu hal yang sangat membahagiakan dalam pengertian bahwa mereka terbebaskan dari tubuh ini. Dan Rasul Paulus ingin kembali meluruskan pandangan mereka. Karena kalau mereka mempunyai pandangan sedemikian, mereka akan menolak kebangkitan tubuh orang-orang percaya. Dan ini akan mempengaruhi iman mereka tatkala pemberitaan Injil tentang kebangkitan Tuhan dari kematian. Mereka tentu dengan pemikiran seperti ini akan juga menolak kebangkitan Tuhan secara tubuh. Nah, hal inilah yang perlu diluruskan dalam kehidupan jemaat di Korintus. Sebagian daripada mereka yang mempunyai pandangan seperti ini. Tapi kalau kita melihat ke belakang, kita juga dapatkan pandangan orang yang menentang tentang kebangkitan Tuhan memang sudah sejak semula telah terjadi. Tak kala orang-orang beriman mengatakan bahwa kubur kosong membuktikan Yesus Kristus hidup, mereka mengatakan itu karena perempuan-perempuan itu salah kuburan yang mereka tuju. Mereka bukan menuju kepada kuburan di mana Tuhan Yesus disemayamkan di sana. Jadi mereka mengatakan karena mereka mendapatkan kubur yang salah, maka tubuh Tuhan tidak ada di sana, tempat itu kosong. Itulah pandangan mereka. Tapi kita bisa memberikan argumentasi kepada mereka
Bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, menceritakan kepada kita bahwa perempuan-perempuan itu menyaksikan kubur itu. Walau mungkin mereka tidak masuk, tetapi mereka melihat langsung kepada kuburan di mana Tuhan Yesus disemayamkan, di mana Tuhan Yesus dikuburkan di sana. Jadi kalau satu orang mungkin salah, tidak mungkin semuanya salah. Karena di dalam Injil Lukas dikatakan ada lebih daripada 3 perempuan yang pergi ke kubur itu. Ada lebih daripada 3 perempuan yang menyaksikan kubur Tuhan waktu Tuhan dikuburkan di sana. Jadi tidak mungkin mereka mendapatkan atau menuju kepada kuburan yang salah. Dan kemudian kita melihat lagi bahwa Petrus dan Yohanes juga pergi ke kuburan yang sama. Jadi ada berapa orang sedemikian rupa pergi ke kuburan yang sama, tidak mungkin mereka menuju kepada kuburan yang salah. Demikian juga dengan Yusuf Arimatea. Kalau seandainya mereka pergi kepada kuburan yang salah, pasti dia mengatakan bukan yang sana, yang sini kuburan yang benar. Disinilah aku menguburkan Tuhan kita. Ini mayatnya, inilah dia. Kalian salah. Tetapi kita tidak mendapatkan hal itu terjadi yang tertulis di dalam Alkitab, bahkan di dalam sejarah. Ada juga yang mengatakan bahwa prajurit-prajurit itulah yang menyembunyikan mayat Tuhan. Mereka yang mengambil mayat Tuhan dan menyembunyikan mayat Tuhan. Kalau ini benar terjadi, kita harus pikir ulang. Karena kita tahu pada saat kubur Tuhan tak kala tubuh Tuhan di sana diletakkan, di mana kubur Tuhan diperintahkan untuk disegel. Mereka tidak akan berani sembarangan membuka kubur itu. Dan kalau mereka berani membuka kubur itu, kita akan melihat waktu murid-murid mengatakan bahwa Tuhan sudah bangkit, mereka pasti akan segera mengeluarkan mayat Tuhan. Ini loh tubuhnya, ini loh mayatnya. Dia tidak bangkit, ini dia. Mereka akan menunjukkan dengan segera, tanpa lagi harus ada perdebatan dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa murid-murid yang mencuri tubuh Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh mahkamah agama. Tua-tua dan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama berkumpul. Mereka memerintahkan kepada prajurit-prajurit itu untuk mengatakan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus dicuri oleh murid-murid dan mereka diberikan uang yang banyak. Dan peristiwa ini, berita ini pun kita tahu sampai sekarang masih dikumandangkan bahwa murid-muridlah yang mencuri tubuh Tuhan. Padahal kita tahu bahwa mereka mengatakan itu karena mereka telah diberikan uang yang banyak untuk mengatakan perkataan yang bohong, perkataan yang penuh dengan dusta. Lagi pula kalau kita melihat kondisi murid-murid saat itu, kalau kita perhatikan bagaimana waktu Tuhan Yesus mati, mereka dalam kondisi yang patah semangat, mereka yang kecewa, hidup di dalam keputusasaan, tidak ada gairah, tidak ada semangat, dan lebih daripada itu mereka dalam ketakutan. Jadi adalah mustahil mereka berani atau bersemangat untuk mencuri tubuh Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan murid tak kala mereka mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus sudah bangkit, terjadi perubahan di dalam hidup mereka. Kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan ke surga, bahkan turunnya Roh Kudus menguatkan iman mereka. Mereka menjadi orang yang berubah. Seandainya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, itu tidak mungkin terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak mungkin memberitakan Kristus yang mati sampai rela mati syahid atau mati martir. Itu tidak akan mungkin mereka lakukan. Karena mereka sendiri menyaksikan bahwa Yesus Kristus bangkit, maka mereka memberitakan akan kebangkitan Tuhan. Lebih daripada itu, kalau kita melihat
Bahwa Tuhan sendiri berulang-ulang kali menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka boleh menyaksikan akan kebangkitan. Bahwa dia hidup, dia sudah hidup. Dan dia menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Dan yang menyaksikan kebangkitannya, menyaksikan bahwa dia hidup, bukan 1 atau 2 orang, tapi lebih daripada 100 orang. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 dikatakan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh lebih daripada 500 orang. Ini sudah lebih daripada cukup untuk 1 kesaksian. Karena kesaksian lebih daripada 2 orang itu sudah dinyatakan kesaksian itu bisa diterima. Kebangkitan Tuhan telah dinyatakan oleh banyak hal kalau kita mau telusuri kembali. Yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Tapi kita melihat setelah melewati satu masa, jemaat di Korintus yang diberitakan Injil kemudian, ada sebagian daripada mereka yang tidak percaya. Mereka tidak percaya didasarkan apa? Seperti yang saya katakan tadi. Ada pandangan Yunani yang menganggap tubuh ini adalah jahat, tubuh ini kotor, tubuh ini najis. Jadi mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh daripada orang-orang mati. Mereka nggak percaya. Oleh sebab ini mempengaruhi iman mereka, yang membuat mereka juga tidak percaya bahwa Yesus Kristus dibangkitkan dari kematian. Tubuhnya dibangkitkan dari kematian. Inilah yang membuat mereka kemudian meragukan, bahkan kemudian mulai tidak percaya akan kebangkitan ini. Oleh sebab itu kita melihat Rasul Paulus mulai dengan satu berita kepada mereka. Aku memberitakan Kristus yang bangkit, tetapi engkau tidak mempercayai kebangkitan orang dari kematian. Orang dibangkitkan secara tubuh. Dia mengatakan, seandainya jikalau Kristus tidak bangkit. Inilah Rasul Paulus mengatakan, seandainya, ini kata seandainya. Seandainya jikalau Kristus Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Rasul Paulus. Dan sia-sialah kepercayaanmu. Sia-sialah pemberitaan Injil. Inilah yang Rasul Paulus katakan, sia-sia. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Jadi kita tidak perlu lagi memberitakan Injil. Kita cukup bicara tentang moral, menjadi orang yang baik, membina suatu keluarga yang baik, menjadi orang baik, melakukan hal-hal yang baik. Cukup sampai di situ, tidak lagi perlu memberitakan Injil. Dan kalau tidak ada Injil, maka tidak ada keselamatan. Karena firman Tuhan katakan, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jadi pemberitaan Injil itu penting dan harus ada di dalam mimbar-mimbar gereja. Karena Injil lah yang bisa membawa orang percaya dan memperoleh keselamatan. Jikalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Jadi sangat mengerikan iman seperti yang mereka dapatkan. Dan kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan mereka, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka percayamu menjadi sia-sia. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Percayamu menjadi sia-sia. Kenapa percayanya menjadi sia-sia? Karena jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit, artinya dia tidak mengalahkan maut. Dia mati oleh karena maut, dan dia tidak bisa mengalahkan maut. Firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Jikalau dia tidak bangkit, dia artinya kalah dengan maut. Dengan demikian, maka hutang dosa masih harus dipikul oleh manusia walaupun Tuhan mati. Ini tadi bicara tentang seandainya, kan? Bahwa seandainya Kristus Yesus tidak bangkit, maka artinya dia kalah dengan maut. Dan kalau dia kalah dengan maut, berarti
hutang dosa masih ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dengan demikian, maka orang yang percaya tidak akan memperoleh keselamatan. Inilah Rasul Paulus ingin ingatkan kepada mereka tentang pandangan mereka, dan sangat bahaya jikalau Kristus benar-benar tidak bangkit, maka engkau dengan percayamu kepada Kristus itu akan menjadi sia-sia, sebab engkau juga akan mati. Inilah yang diingatkan Rasul Paulus. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan, jikalau Kristus Yesus tidak bangkit, maka kami akan menjadi orang-orang yang menjadi saksi dusta. Kami seolah-olah mendustai Allah, bahwa kami mengatakan Yesus Kristus dibangkitkan oleh Tuhan Allah Bapa kita. Tapi kenyataan tidak. Artinya kita akan menjadi orang yang bersaksi dusta, dan kita akan mendapatkan hukuman dari Allah. Itu sangat mengerikan. Oleh sebab itu Rasul Paulus kembali meluruskan mereka. Itu seandainya dan seandainya Kristus tidak bangkit. Jikalau Kristus Yesus tidak bangkit, maka kepercayaanmu hari ini kepada Kristus, hidup percayamu kepada Kristus akan membawa engkau menjadi orang yang paling malang. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-19. Engkau akan menjadi orang yang paling malang, karena engkau percaya kepada Kristus yang tidak bangkit. Jikalau dia tidak bangkit, karena engkau saat ini harus memikul salib, dan tatkala engkau mati, engkau akan mati di dalam neraka untuk selama-lamanya. Inilah yang mau diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebagian daripada mereka. Jikalau mereka tidak percaya bahwa Kristus Yesus sudah bangkit. Tapi kita bersyukur Rasul Paulus melanjutkan di ayat 20. Dia mengatakan yang benar, tetapi yang benar bahwa Kristus Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan dia menjadi yang sulung daripada orang yang meninggal, kata Rasul Paulus. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang benar, bahwa dia telah bangkit daripada orang mati, dan dia sudah menjadi yang sulung dari orang yang meninggal. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dia telah bangkit. Ini menjadi satu jaminan bagi kita, menjadi jaminan akan keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah membayar hutang dosa kita, sehingga kita yang di dalam dia boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Dan kebangkitannya juga membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dan kemudian kita lihat di sini, firman Tuhan katakan kebangkitannya menjadi yang sulung. Menjadi yang sulung untuk kebangkitan orang-orang yang percaya, orang-orang benar, orang-orang yang di dalam Tuhan. Kebangkitan Tuhan ini menjadi yang sulung, firman Tuhan katakan. Apa maksudnya yang sulung? Ini ada hubungan dengan buah sulung. Kalau kita lihat sejarah ini ada hubungan dengan panen orang Yahudi, di mana mereka di dalam panen itu mereka mengambil yang terbaik. Panen yang pertama dan yang terbaik yang mereka berikan kepada Allah sebagai satu persembahan. Tapi kemudian kita melihat setelah melewati waktu, istilah sulung atau buah sulung ini ada sedikit pergeseran. Ini bukan bicara tentang yang pertama saja, tapi juga bicara tentang yang utama. Bisa juga bicara tentang pelopor. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Karena kalau bicara tentang pertama, kebangkitan Tuhan dari kematian, ini bukan yang pertama yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau kita tahu sejarah membuktikan di dalam perjanjian lama ada orang yang juga mati dan kemudian bangkit. Misalnya ambil contoh, anak janda di Sarfat. Dan kemudian di dalam perjanjian baru juga kita melihat ada orang yang bangkit dari kematian. Misalnya anak janda di Naim,
anak Yairus, dan kemudian Lazarus. Dan kemudian Rasul Paulus juga ada membangkitkan orang dari kematian, yaitu Eutikus yang duduk di jendela dan kemudian jatuh mati, yang kemudian dibangkitkan oleh Rasul Paulus. Jadi firman Tuhan, kata sulung di sini lebih tepat adalah bicara tentang yang utama dan pelopor. Artinya dialah yang utama, dia sebagai pelopor, di mana kebangkitannya dari kematian. Yang pertama adalah ini bicara tentang kebangkitan tubuh, satu kebangkitan tubuh yang bersifat mulia, yang beda dengan kebangkitan Lazarus dan yang lain-lainnya. Dan juga bicara tentang kebangkitan Tuhan. Ini juga bicara tentang ada perbedaan kebangkitan Tuhan dengan kebangkitan yang lain. Bahwa kebangkitan Tuhan dari kematian adalah di mana dia bangkit untuk hidup selama-lamanya. Ini yang membedakan dengan kematian-kematian yang kemudian bangkit yang dari yang lain. Kebangkitan Tuhan adalah satu kebangkitan tubuh, kebangkitan yang memberikan satu kebangkitan yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kata sulung lebih tepat adalah bicara tentang kebangkitan yang bersifat utama dan bersifat pelopor. Kenapa disebut pelopor? Sebab kebangkitan Tuhan juga akan membawa yang lain-lain, yaitu orang-orang yang mati di dalam Kristus, orang-orang benar di dalam perjanjian lama, semuanya nantinya akan dibangkitkan di dalam Kristus seperti Tuhan kita sudah bangkit. Mereka akan diberikan tubuh yang mulia, yang sama seperti Tuhan juga, yang akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi menjadi sebuah pertanyaan juga. Kapan orang-orang percaya? Kapan orang-orang yang ada di dalam Tuhan? Kapan orang-orang benar di dalam perjanjian lama akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru itu, diberikan tubuh yang mulia itu, yang tidak akan lagi mengalami kematian, yang tidak akan mengalami penderitaan, yang tidak akan lagi mengalami kesakitan dan penderitaan dunia ini. Kapan terjadi itu? Nah, firman Tuhan di dalam ayat selanjutnya membicarakan bahwa itu terjadi pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, maka dimulai daripada orang-orang benar di dalam perjanjian lama, orang-orang yang mati di dalam Kristus itu terlebih dahulu dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru, tubuh yang mulia seperti tubuh yang diberikan yang ada pada Kristus. Dan kemudian setelah itu baru setiap orang yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan diubahkan mendapat tubuh kebangkitan itu, tubuh yang mulia itu. Tapi bagaimana waktu Tuhan Yesus belum bangkit? Maksud saya, waktu Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali. Bagaimana dengan orang-orang mati di dalam Kristus? Bagaimana dengan orang-orang benar di dalam perjanjian lama? Bagaimana posisi mereka? Di manakah mereka? Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perkataannya yang kedua, waktu dia di atas kayu salib. Dia mengatakan, pada hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ini Tuhan katakan kepada penjahat di sebelahnya. Dua-dua penjahat tadinya mengolok-olok Tuhan, menghina Tuhan, meremehkan Tuhan. Tapi kemudian satu di antaranya terjadi perubahan, terjadi pertobatan di dalam hidupnya. Dia melihat Tuhan ini berbeda. Di dalam kayu, tak kala dia di atas kayu salib sekalipun, dia masih bisa menyatakan kasihnya kepada orang banyak. Terjadi pertobatan dalam hatinya, dalam hidupnya. Dia mendengar bagaimana Tuhan mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Dan kemudian perubahan terjadi dalam hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan bahwa dialah Mesias. Dialah yang dinantikan orang-orang Yahudi. Dialah juru selamat yang dinantikan selama ini. Dan kemudian dia percaya. Percayanya diungkapkan kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Ya Yesus, ingatlah aku tatkala engkau datang sebagai Raja." Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Tuhan segera berkata kepada dia, "Amin, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Pada hari ini engkau akan bersama dengan aku di surga." Kenapa? Karena pada hari itu orang ini mati. Lebih daripada itu, yang paling penting adalah Tuhan juga mati bagi dia untuk menebus dia dari dosa, untuk memberikan keselamatan kepada orang ini. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya kepada dia, setiap orang yang ada di dalam Kristus tatkala dia mati, dan orang-orang benar di dalam perjanjian lama, tatkala mereka meninggal, mereka pergi ke surga. Dan kita juga bisa lihat peristiwa orang kaya dan Lazarus, di mana dikatakan tatkala mereka mati, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan orang kaya ini ada di dalam neraka dibakar selama-lamanya. Lazarus dikatakan ada di pangkuan Bapak Abraham. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, tatkala mereka mati, mereka pergi ke tempat di mana orang-orang beriman berada, yaitu di surga. Tetapi orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, maka tatkala mereka mati, mereka menuju ke dalam neraka. Jadi orang mati tidak ada lagi bahagian di dalam dunia ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan kebangkitannya memberikan kemenangan kepada kita. Karena dalam kebangkitannya dia telah mengalahkan maut. Dan ini juga membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Kebangkitannya menjadi yang sulung untuk juga kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau telah melakukan apa yang melebihi yang seharusnya kami dapat. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa semuanya memang anugerah. Semuanya karena kasih karunia-Mu yang besar ya Tuhan kami. Kami tidak layak, tetapi Engkau layakkan. Bahkan Engkau mati bagi kami. Dan kemudian Engkau bangkit untuk memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam hati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.